Ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Misalnya kayak ini adalah di samping gua ada Bang Azre. Dan kita juga bakal tanya-tanya gitu loh bagaimana perjalanan Bang Azre di di industri entertainment ataupun di sosial media. Gimana? Jadi lu udah berapa lama Zre di industri sosial media ataupun kayak di YouTube dulu deh kalau gitu. Kalau dari YouTube ya, gua mulai dari 2018. 2018. Tepatnya bulan ini juga kalau nggak salah. Emang iya? Iya, kalau nggak salah. Pokoknya sekitar gitu lah. Berapa tahun guys? Berarti berapa tahun guys? Fotografi boleh nggak? Fotografi boleh. Sabar. Foto ya. Sabar guys. Simpan dulu pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kalian teman-teman semuanya yang hadir di sini waktu tahun 2018 ya. Kalian lah ada di mana guys? Masih sekolah. Enggak juga, belum tentu. Bisa karena di sini banyak juga yang teman-teman masih SMP udah ngeklip, udah jago lagi. Gitu dia coy. Gitu ya. Dan kemudian jadi SD tuh kan. Jadi ceritanya berarti lu Minecraft dulu atau YouTube dulu? Minecraft dulu apa YouTube dulu ya? Minecraft dulu dong, jelas dong. Berarti gua jadi gini guys, gue pernah dengar dari si Azri ini bahkan dia main Minecraft pertama ya? Ya, dari 2010 gua main Minecraft. Dari 2010. Berarti sekarang udah 16 tahun. Iya. Iya dong? Iya, 16 tahun. Lu bayangin 16 tahun udah itu kalau ibarat orang guys ya, itu udah mau kuliah guys, udah SMA guys main Minecraft. Gitu. Nah, terus kemudian gini Jre. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa saat itu lu memutuskan untuk gua nge-YouTube aja deh gitu. Apakah yang membuat lu saat itu akhirnya memutuskan untuk nge-YouTube? Iya, jadi kan awal-awal kan gua kasih tau dulu ya kan, kalau di dunia Minecraft yang gue bilang gua main Minecraft udah lama dan emang kerjaan gua nge-build doang dari dulu. Saat dari itu nge-build doang. Dari 2012 sampai akhirnya nge-YouTube itu nge-build ya sama teman-teman gua. Ya kan? Habis itu kita tuh udah di certain level dari mana kita bisa bilang kita udah jago lah, udah terima komisi lah gini-gini. Terus habis itu gua di-invite tuh sama temennya Nevin. Siapa? Gua kenal Ikan. Iya, kayak lu gak kenal deh. Intinya temennya kan masuk circle tuh. Nah, circle itu baru tuh ada Elestial, ada Nevin, ada Pak Retro, gitu-gitu loh. Oke. Tapi waktu masuk 2017 dekat-dekat akhir itu gue udah diajakin nge-YouTube sebenarnya, cuman gue bilang nggak males gitu. Kayak biasa males. Gue sebenarnya bisa. Senang gue bisa, cuma males saya. Oke. Cuman abis itu gue akhirnya diajak ke servernya mereka tuh untuk main record RP-RP-an gitu kalau nggak salah ya. Nah dari situlah kayak apa FIFA awal banget lah. Minecraft. FIFA apa sih waktu itu? Hah? FIFA apa namanya? FIFA SMP. Oh, FIFA SMP. Iya. Oke. Berapa orang waktu itu? Nggak tahu, udah lupa gue anjir. Gue aja awal-awal sono banget. Ya pokoknya di sono main. Habis itu sebelum itu gue diajak nge-YouTube kan. Nah, waktu sebelum diajak YouTube si Nevin tuh yang bilang, Jre, lu nge-YouTube lah gini-gini. Ayolah lu jangan malas-malas gitu kan. Di Indo nggak ada yang bisa market kayak lu tuh nge-build. Iya. Waktu itu kan juga belum ada tuh yang kayak sebelum YouTuber 100 hari Minecraft tuh yang bisa nge-build. Oh, berarti saat itu lu build-nya ini kreatif atau? Kreatif. Oke. Ya, dulu belum ada yang bisa nge-build kayak gua juga di market sosial media. Waktu itu belum ada. Sampai sekarang juga dikit banget. Nah, waktu itu nih ini kalau ngomongin tentang perjalanan YouTube-nya ya. Saat itu lu 10.000 subscriber cepet gak? 100.000. 100.000 berapa lama? Apa ya? 10.000? 2 tahun. 2 tahun 100.000. Kalau 10.000 lumayan cepet gua. Soalnya dibantu anak-anak waktu itu. Oh kan. Iya. 2 tahun guys, bayangin ya, 2 tahun 100.000 subscriber. Dan saat itu malah menurut gua susah kan dibanding sekarang. Iya, kalau sekarang gampang banget, ada short. Iya, tinggal sekarang spam aja. Nah, berarti kan ini udah mulai masuk nih guys ya. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya pun di industri YouTube ataupun TikTok ataupun yang video-video short gitu guys. Tapi kalau di Facebook kayaknya nggak terlalu masuk ya algoritma untuk ngebus gitu ya. Enggak. Nah, jadi
Ini satu poin pertama guys. Poin pertama mungkin yang teman-teman bisa perhatikan adalah bukan perihal tentang apa bilangnya ya? Iya kalau dibilang tuh gini Jre. Apa? Gak gampang kan tapi kan aslinya Untuk mulai YouTube. untuk mulai. Nah yang gini deh. Saat itu kan lu bilang kan tadi 1 sampai 10.000 termasuk cepat karena ada Circle lah. kan ada circle. Nah, itu real, itu beneran guys ya. Beneran. Itu nggak cuman dulu tapi sekarang juga berlaku. Nah, itu yang membuat video kita naik, orang-orangnya juga pada naik kan gitu kan. Iya. Nah, terus kemudian 100.000 aja itu berapa 2 tahun kan. Yes, 2 tahun. Nah, pernah nggak lu kayak ada momen tuh hilang ide? Hilang ide. Oh, pernah sering dong. Bahkan kan lu tahu sendiri kan gua Terus kayak tahun lalu sampai 2 tahun lalu kan gua hampir enggak ngonten lu sadar gak sih? nggak, gini, bahkan lu tau gak sih waktu dulu di Discord Gema tuh sering kayak gini. Record cok, ayo cok, record cok gitu. Terus tiba-tiba lu ngomong gini, konten apa ya? Aduh, bingung. Jadi gini guys, jadi recordnya, kemauan untuk recordnya itu ada. Iya. Ayo cok, record cok, ayo gitu kan. Record apa ya? Terus setelah itu gini, record apa ya? Kayak gitu. Nah, itu juga maksudnya gini guys, kadang kan memang juga ada beberapa teman-teman juga kadang kalau misalnya kayak ini kan kita ngomongin tentang Clipper juga, Tre. Jadi ada juga beberapa teman-teman di sini tuh kayak, "Bang, kasih tahu dong Bang ide-ide konten gitu." Nah, menurut lu nih, Tre. Adanya sebuah campaign. Ini kalau kita ngomongin tentang campaign perihal tentang Clipper lah. Dan kemudian bahannya udah disiapin, Tre. Iya. Lu bayangin bahannya udah siapin. Menurut lu itu memudahkan atau tidak? Mudah lah. Iya kan? Nah, gampang banget lah. Itu jadi kadang gini Dre, kadang kalau misalnya di POV kita itu tuh seolah-olah tuh gampang. Nah, bagaimana ya kira-kira kita ngasih taunya ke teman-teman di sini sebenarnya kalau misalnya bahan udah disiapin. Sound effect udah disiapin, Dre. Back sound udah disiapin. Tutor ngedit pun udah disiapin. Ya, jadi nih menurut lu apa yang mesti lu sampaikan ke para clipper kalau misalnya masih ada yang malas atau masih ada yang bingung? Sebenarnya kalian nggak usah bingung sih, kalian clipper aja bukan konten kreator kayak Bang Winda nih. Kalian mau klip Bang Winda. Kan ibarat Bang Winda tuh yang nyediain ini kan ingredientnya lah. Ya kan, nah tinggal kalian mau masaknya kayak gimana ya nih. Kan bisa divariasin kayak nasi goreng apalah, seafood lah apalah. Ya ini pokoknya bahan inti nasi gorengnya udah dikasih siapin. Jadi kalian misalkan ada satu klip nih, kalian bisa bikin 5 klip variasi berbeda aja dengan musik berbeda, jedak-jeduk. Ada yang satu fokusnya ke pembicaraannya, ada satu lagi fokus jedak-jeduknya, ada yang fokus padahal mah isinya sama. Ya kan? Isinya tuh sebenarnya bahkan Dre. Lu tau gak sih misalnya nih kayak misalnya bahan ada 5 nih. Bahan ada 5. Itu sebenarnya bahkan lu tinggal ini aja, lu pindah-pindahin aja. Jadi kayak misalnya nih ada 5 tuh pindah-pindahin, terus misalnya kayak durasinya yang lu bedain, kemudian sebenarnya itu gampang gitu. Tapi memang ada juga keterbatasan perihal tentang ngedit juga, Tre. Kenapa gitu. ngeditnya tuh? Karena ada beberapa bagian misalnya kayak transisi ataupun subtitle ataupun ngedit kan di sini kan teman-teman rata-rata pakai CapCut kan. Gitu. Nah, CapCutnya itu harus pro. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa teman-teman di sini tuh yang kesulitan karena Bang, CapCut gua nggak pro. Mahal. Padahal ada nih di sini nih namanya Sir Jonathan nih. Dia tuh CEO CapCut Pro. Jadi kalau teman-teman pengen beli CapCut Pro, belinya di Sir Jonathan. Masuk gak guys? Masuk. Masuk gak guys? Itu dia loh. Ya emang gitu lah. Ya, tahu lah Shopee ya. Nah, menurut lu seberapa dampak CapCut Pro ketika lu produksi sekarang? Karena kan gue lihat nih, karena gini guys, dulu gue juga nggak pernah megang CapCut Pro. Gue lihat Asep pakai CapCut Pro, ataupun CapCut lah, kita bilang CapCut dulu lah. Asep pakai CapCut. Si Azre waktu itu yang apa sih? Yang Dragon itu kita? Apaan? Yang satu rumah yang sponsor Dragon? Oh ya. Yang telur itu. Nah, gue justru ngelihat ternyata enak banget pakai CapCut itu dari Azre karena saat itu dia ngeditnya pakai CapCut dan kemudian rendernya nggak lama. Lu bayangin kalau misalnya kayak kita sound effect nggak ada,
ataupun transisi nggak ada. Karena kan kalau enaknya di CapCut kan Udah ada presetnya. udah ada presetnya gitu, bahkan udah dimudahkan lah gitu. Yap. Nah, pertanyaan gua adalah kenapa? Apa yang saat itu membuat lu tiba-tiba pakai CapCut? Ya pertama kan gue berangkatnya dari Premiere Pro guys. Semua. Cuman karena pertama rada berat, gue tahu bisa proxy, cuman berat. Proxy itu maksudnya gimana sih? Proxy itu jadi video mentah kita nih 4K misalkan. Nah, tapi kan kita waktu ngedit nggak perlu 4K kan? Betul. Nah, jadi dia tuh di convert jadi misalkan 720p. Jadi dia bikin temporary video file gitu. Jadi waktu ngedit itu bahannya 720p. Jadi enteng lo ngeditnya, lo mau nge-previewin gampang kan. Nah, waktu di export nanti dia otomatis ke 4K. Iya gitu. Lah berarti dia maksudnya dia di convert dulu. Iya. Jadi Untuk ngeditnya doang. untuk ngeditnya doang. Jadi untuk previewnya gitu-gitu ngedit 720p. Jadi enteng kan? Nggak berat kan? Tapi waktu mau nge-export videonya atau nge-render videonya dia jadi 4K. Pantesan kayak kemarin nih, gue juga baru ini, Dre. Kemarin tuh ada lu tau gak sih yang multicam? Nah, Edit multicam. Gue ternyata di CapCut ada. Dan bahkan si CapCut tersebut pun menawarkan lu mau di proxy atau enggak. iya, ya itu gunanya. Oh. Jadi kalian kalau rada ngelek sikit guys bisa pakai proxy. Tapi kalau di CapCut kalau kita ngedit biasa aja bisa proxy berarti. Bisa. Setahu gue bisa. Itu tapi di PC ya. Gua kalau di HP kayaknya nggak ada deh. Butuh storage nggak? Butuh lah. Kan dia bikin temporary file guys. Bikin duplikat. Iya. Berarti kalau setelah render itu dihapus otomatis atau? Otomatis hapus. Oh. Ya bisa lah kayak clear cache memory gitu. Iya. Gue juga baru tahu guys. Jadi gue kira tuh proxy buat apa? Karena waktu itu Gena juga sering gitu kan. Gena kalau ngedit berat dia pakai proxy gitu-gitu. Oh gitu. Nah Gitu, terus apa guys. lagi kira-kira lu kenapa waktu itu pilih transisi nggak sih? Transisi tuh. CapCut. Pertama enteng kan tadi gue bilang enteng. Terus kedua transisinya udah ada presetnya. Again kita nih bikin konten YouTube gaming doang. Kita nggak perlu lah anjir pakai Premiere Pro yang semua harus diracik dari awal. Manual lagi pula. Iya emang harus diracik dari awal, bikin preset sendiri lah, bikin ini sendiri lah. Kayak menurut gue sih nggak perlu. Bahkan ada plugin-pluginnya kan dulu tuh. Premiere Pro tuh ada plugin, harus effort download plugin. Ada pluginnya, ada ini, ada itu. Maksud gua ini kan kita bikin konten ya, kita nggak ya lah transisinya cuma swipe doang, hasilnya juga sama kayak di Premiere. Kayak udah ngapain, mendingan gua yang udah ada preset tinggal drag and drop aja. Proxy apa bang? Proxy, gue jelasin lagi. Jadi proxy itu basically file asli lo diduplikat ke resolusi yang lebih rendah. Jadi misalkan dari 4K diduplikat menjadi 720p. 720p. Itu resolusi ya. Nah, dari 720p itu untuk kalian nge-previewing editan kalian. Jadi selama kalian ngedit, itu kalian ngeditnya tuh pakai video 720p-nya biar komputer kalian gak berat. Nah, waktu di export atau render, dia otomatis pindah ke 4K. ke resolusi awalnya, yaitu 4K gitu. Kirain proxy VPN ya. Kagak dong, beda. Bukan. Ini kita ngebahas tentang editing. Kayak gitu. Heeh. Nah, tapi lu ngerasain nggak perbedaan ketika render dari Premiere Pro sama hasil render CapCut? Rasain. Beda kan? Iya, lebih enteng. Tapi enggak, maksudnya kalau hasil Kalau hasil apa bitrate gitu-gitu gua nggak kan, tahu, iya. kan bisa disetting bitrate. lu bitrate biasa pakai berapa? Ya, YouTube kan 12.000 paling mentok juga. Enggak, karena gua malah nih menurut gua ketika gua render di HP sama render di PC bagusan di HP. Iya, soalnya kalau di PC dia mungkin mentokin bitrate kali. Kalau di PC mungkin kan bisa diatur-atur kan. Di PC berapa ya? Gua waktu itu gua coba 20.000, tapi makanya kan gini kan, gua coba kayak misalnya nih bikin video nih pakai HP. Jernih kok bagus. Pas lagi di render malah Burik, bukan burik, tapi kayak kurang aja kayak gitu. kurang ya. Nah, terus ini Dre, Apa? ngomongin tentang Clipper, ya. Lu kira-kira di TikTok ada nggak orang yang benar-benar setia ngeklipin lu? Ada banyak anak-anak mah. Semua kan? Iya. Nah, kira-kira apa rasanya ketika lu diklip sama mereka? Nih guys ya, ini apa nih POV perasaan seseorang yang diklip. Perasaan saya sangat luar biasa karena saya merasa di-appreciate, anjay. Udah gitu ini banget lagi. Lu nggak sih? Apa? Jadi secara tidak langsung adalah
konten kita itu diwakili oleh mereka Heeh. untuk menjadi highlight isi-isinya dan kemudian Betul. bahkan mendorong orang lain untuk nonton video aslinya. Yes, betul. Itu makanya gunanya klip banget, kebutuhan sekarang, makanya clipper banyak banget, penting banget sebenarnya untuk kita konten kreator ya guys. Lu tau nggak? Ini ada fun fact yang menurut gue Apa? tuh sangat menarik, terutama di motion clip. Lu percaya nggak ada orang Heeh. yang dibayar satu videonya? Lu tebak deh, paling gede berapa? Satu video apa nih? Satu video klipnya mereka. Kayak Mereka berapa bikin detik? clipping nih. Kalau detik sih ya normal lah, kayak di bawah 1 menit gitulah. Oke. Lu tau nggak berapa? Berapa? 5 juta. Lu bayangin. Pre-roll kita itu, Pak. Ya lagi. Lu bayangin satu. Ya tapi itu mungkin momentum juga, Jre. Momentum. Momentum maksud gue itu adalah kayak dimana memang campaign-nya oke. Heeh. Jadi campaign itu dia itu ngasih bonus ketika viewers udah sampai 1 juta. Itu kalau udah sampai 1 juta itu mereka tuh dikasih 5 juta. Damn. Menurut lu enak gak? Enak lah. Enak banget malah. Iya kan? Nah, jadi itu yang menurut gue tuh sebenarnya gini. Kalau misalnya nih, Jre, misalnya saat itu lu saat itu lu disuruh pilih dan kemudian kayak lu bisa melihat nih apa yang bakal gue dapat. Saat itu kalau misalnya lu disuruh pilih lu nge-YouTube atau nge-clip, pilih mana? Kalau gua jujur, kalau gua sih nge-YouTube tetap. Oke. Gua salah lebih enjoy ngebuat sesuatu daripada ngedit. Oh iya sih. Lebih ke arah itu sih, kayak- Iya karena secara tidak langsung klip itu lebih ke ini ya sebagai editor ya. Ya, basically kalian editor udah. Iya sih. Ya editor aja udah gitu aja, sesimpel itu. Cuman ya editornya cuman berapa belas detik gitu-gitu. Iya sih. Nggak karena kan gini kan. At the end tuh kalau misalnya kita perhatiin secara tidak langsung, bahkan setiap hari yang kita lakukan training itu, training edit sebenarnya. Iya. Bukan training suruh meng-create. Iya, sebenarnya ngeklip sama ngedit kan sama. Betul. Ya kan, ngeklip sama dengan ngedit. Gak ada beda, malah ngeklip jauh lebih gampang menurut gua. Nah, berarti menurut lo ada potensi nggak Clipper menjadi content creator? Nah, itu yang menarik. Bisa lah. Pertama, kalian udah sering ngeliatin konten kreator. Kalian pasti ngeperhatiin banget kayak highlight konten kreator ini di kontennya ngapain. Jadi semakin lama harusnya semakin tahu lah ya, kayak oh nih yang asik kayak gini, konten begini yang asik. Terus ngeditnya gimana yang asik, gimana pacingnya gimana kan. Karena ini juga. Iya, karena kan ini juga ya. Lu bayangin, Dre. Ini kalau Clipper jadi kreator ya. Pertama, mereka udah belajar hook. Dan kemudian mereka udah tahu bagian-bagian yang ini tuh bakal jadi bahan Clipper lah. Kalau misalnya Marvel bilang tuh apa kemarin farming apa? Clipper farming ya? Apa? Clip farm. Ya, clip farm. Nah, jadi ini gue kasih tahu lagi guys ya. Mungkin gue ingetin ke teman-teman ya. Enaknya Clipper kalau nanti jadi content creator, kalian bisa tahu lu harus ngapain. Kalau wah nanti bakal banyak ngeklip nih. Bakal banyak yang ngeklip nih gitu. Makanya kreator bahkan itu juga mesti belajar loh untuk kesadaran bagaimana caranya nih bakal di clip farm nih. Gitu-gitu. Iya. Sebenarnya kayak apa ya? Kita yang gua sama anak-anak lapar geng juga yang sekarang nih, kita perhatiin itu waktu konten, kita semua kayak mikir kayak oh bagus nih untuk di klip nih. Maksudnya kita udah jalanin aja udah. Akhirnya ya bener kan, banyak yang klip kan. Iya, itu sih menurut gua kayak yang ya kalau misalnya ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman para klipper pengen jadi konten kreator ya. Kayak gitu. Nah, sekarang gini, Dre. Ini mungkin kemarin gue juga ngobrol juga ke si Marvel perihal tentang menurut lo kira-kira keberadaan Clipper ini bisa nggak? Ya sebenarnya bisa nggak bisa sih. Apa? Perihal tentang karir deh. Bahasa kasar karirnya gini. Kan brand sekarang kan secara tidak langsung ya. Mereka kan butuh kepastian ya.
misalnya gue mau keluar budget nih, terutama yang beda cerita kalau misalnya untuk kreator-kreator besar ya. Ya. Misalnya kayak gue ada budget nih 10 juta gitu. Nah terus kemudian brand, ini gue coba kasih tahu ini ya secara POV brand. Kemudian brand disuruh milih nih, gue mau 10 juta gue habisin ke 2 kreator atau 3 kreator atau ngeklip. Nah lu tau gak sih, secara tidak langsung sekarang yang tanda kutip terancamnya adalah Kreatornya. si kreatornya, karena brand lebih milih terhadap kepastian. Pertama, jumlah views pasti banyak banget kalau kalau Clipper. Nah kalau kemudian juga waktunya nggak delay. Ini menarik bahkan. Waktunya nggak delay itu maksudnya gini, jadi kayak misalkan kayak kita kadang ada deadline ya, maksudnya kayak script dulu, habis itu draft, habis itu video, revisi, belum lagi nanti recordnya agak lama, habis itu belum lagi kalau briefnya jelas nggak jelas kayak yang udah gitu kan. Nah itu yang menurut gue kayak lama, pertama lama, dan kemudian jumlah viewsnya nggak bisa garansi, nggak bisa garansi. Nah nggak bisa garansi emang. Cuma balik lagi. Nah menurut lo gimana? Yang kayak gue bilang, kayak konten kreator tuh ibarat yang ngasih bahan ya. Kayak kerjaannya gue tuh ngasih bahan Clipper untuk ngeklip. Kayak ya udah bisa konten, nggak usah ngomong konten kreator. Ya misalkan brand akhirnya endorse-nya ke artis lah, ke Raffi Ahmad atau siapa lah itulah. Ya kan mereka kan ibarat juga konten kreator juga tanda kutip. Kayak makanya kita tuh namanya konten kreator. Literally di namanya gitu. Kayak we create the content. Nah kalian tuh Clipper, yang dimana kalian tuh ibarat bumbunya lagi, kalian masakin lagi biar ngegoreng lagi gitu. Jadi sebenarnya berarti ini juga ya, kalau misalnya berarti sebenarnya masih ini ya. Kalau menurut gue tuh berarti brand secara tidak langsung tuh bakar duit banyak sih. Kenapa gue bilang bakar duit banyak? Contoh, ini contoh ya, Mykonos. Mykonos dia pertama collab dulu nih Bang Windah. Dia collab dulu Bang Windah. Jadi benar tadi lu bilang, ya kan? Collab dulu Bang Windah untuk bikin bahannya. Nah kemudian barulah si Mykonos tersebut butuh jasa Clipper untuk ngeramein si bahannya ini. Betul. Tapi lo tau gak sih keuntungannya apa? Keuntungannya si kreator tersebut malah jadi makin rame. Jadi secara tidak langsung, lu tuh dibayarin sama brand untuk lu biar rame lagi. Iya benar. Makanya gue bilang, sebenarnya kita benar yang kata itu siapa tuh? The Humans ya, kita best friend. Clipper sama konten kreator ya, kita inilah satu ekosistem lah. Jadi nggak ada senggol-senggolan sih menurut gue. Tapi ada juga yang ini bukan ini kan kalau misalnya kayak kita kan ini kan lebih ke motion clip, ini kan tujuannya lebih ke brand ataupun kreator yang kita ramaikan kan. Tapi kan ada juga clipper yang berseliweran di luar sana itu yang nggak di mentoring ataupun nggak diajarin, nggak dikasih tahu batasan dan segala macam. Mereka malah ngegoreng. Nah itu di luar kendali lah. Itu di luar kendali. Nah maksud gua itu loh, kadang gini guys, maksudnya kan mungkin ada beberapa teman-teman yang berangkatnya tuh maksudnya dulu memulai untuk Clipper itu ya pertama kan kayak awalnya kayak suka doang gitu, lu ngerti gak sih kayak ngerti. Dulu kan awal-awal Clipper ada itu kan kayak saya ngefans dan kemudian saya bikin klip. Dan kemudian keuntungannya adalah followers gue nambah gitu. Nah sekarang udah mulai naik level lagi, dimana setiap klip mereka tuh dibayar dan kita yang cari kerjaannya dia gitu. Nah itu bahkan lu tau gak sih, bahkan kalau yang Clipper yang maksudnya nggak dikasih kerjaan itu ataupun yang mereka yang berseliweran di luar sana itu mereka tuh ini loh kadang bisa perang perangnya gini lu tau gak sih perangnya adalah kayak misalnya nih ada circle ngadu sama circle atau enggak kayak gini deh contoh, ini kan kita pembahasan internal guys ya. Contoh kayak Big Mo sama si yang Marapton. Nah itu Clipper-Clippernya ngegoreng Oh iya. Gitu loh. Itu yang maksud gue tuh kayak ya ini kan mungkin kalau itu kan fans sama fans ngadu guys gitu loh. Kalau kita jelas-jelas beda. Kalau kita tuh jelas-jelas ya kita
datang di sini sama-sama mau nyari duit, bahasa kasarnya kayak gitu. Yap. Gitu. Nah, menurut lu Jre, kan ada beberapa teman-teman di sini kan mereka yang baru mulai ngeklip. Yes. Kira-kira menurut lu kiat-kiat apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya ketika mereka ngeklip nih tiba-tiba viewsnya cuma 100? Sebenarnya sih kalau klip, kalau misalkan udah ini ya, lu udah niat gitu, tapi viewsnya sepi. Kasarnya deh guys, ya nasib anjir. Soalnya gue juga sebagai konten kreator juga pernah ngerasain gitu, kayak gue udah siapin ini, siapin itu A B C D, anjing sepi jo, bangsat. Padahal udah konsep ya kan, Udah mau konsep, udah ngedit, ini, udah rapi, sepi aja lah. Emang bete guys, cuman emang sebenarnya ya kalau kasarnya gue bilang sebenarnya nasib, cuman apakah nasib doang nggak juga gitu. Kalian perhatiin juga apakah editan kalian udah bagus secara pacing, hook, editannya juga rapi atau enggak, kayak orang nontonnya enak atau enggak gitu kan. Iya. Itu kan juga ngaruh banget. Terus juga ya kalau kalian sebagai clipper yang kayak gue bilang, kalian spam aja. berarti spam Aja kalau misalkan emang lagi sepi, ya udah lu spam aja kontennya ya kan. Clipper kan bebas kan? Nggak ada limit upload kan? Nggak ada. Oh, spam aja. Kayak kok yang gue bilang, bahan yang sama lo bikin jadi 5 variasi kan bisa. Gitu. Iya, karena kan gini, karena tuh jadi gini, kemarin tuh si Marvel ada cerita Jre. Marvel tuh ada cerita gini. Iya, sebenarnya tuh algoritma itu lagi ngebaca video lo itu cocoknya ke audiens yang mana. Betul. Itu Gitu. yang Marvel bilang benar. Jadi kayak sistemnya tuh kayak, apalagi yang baru mulai ya. Baru mulai masuk cekrek kan harus kayak TikTok kan harus baca algoritma ini video kalian dulu gimana. Mau kemana arahnya Mau kemana videonya? arahnya. Nggak mungkin misalkan gua bikin video game tiba-tiba nyasar ke beauty punya FYP, nggak mungkin kan. Ya. Nah itu kayak gitu. Jadi kayak sabar aja gitu. Ya makanya dan gue bilang lagi, kalian spam aja. Kalian semakin nge-spam, kalian semakin ngasih data ke TikTok untuk nge-decide kayak, oh ini orang klipnya ke arah A, ke arah B, ke arah C gitu loh. Ke arah fashion lah, ke arah gaming lah, gitu lah. Iya, gue jadi keinget nih guys, kata Azre barusan. Jadi gini guys, gue baru ingat. Apa tuh? Jadi gini Jre, di sini kan kita kan brand tuh banyak, Heeh. ya kan. Nah, jadi terkadang akhirnya kecampur Jre. Gue baru ingat guys. Nih teman-teman, gue ngingetin lagi teman-teman ya. Teman-teman jangan takut bikin akun baru, tapi nanti arahnya jelas guys. Kalau misalnya nanti kalian bikin, kan di sini ada campaign parfum ya. Campaign parfum, kalian siapin akun khusus parfum. Parfum atau jadi kayak TikTok khusus untuk Parfum. Bukan parfum doang sih, kayak Apa? kita generalisir lagi lah. Beauty Lah. Beauty. Beauty, fashion. Heeh. Mungkin masuk kali ya parfum. Parfum masuk nggak sih? Masuk, fashion tuh masuk. Masuk ya? Fashion tuh Oh ya, masuk. berarti parfum sama fashion sama baju-baju mungkin Baju. di TikTok 1. Ya. Gaming di TikTok 2. Betul. Nah, kemudian kan di sini kan juga ada campaign kayak email roleplay. Heeh. Nah, email roleplay guys, akunnya dibedain lagi, teman-teman. Jadi iya. gue baru ngeh tuh, kemarin juga sempat ada obrolan kayak gitu. Dari sebelah juga ada obrolan kayak gitu. Jadi memang akunnya tuh harus dikhususin. Jadi bukan karena saya mau ngeklip, saya akunnya satu dan kemudian yaudah deh nggak apa-apa deh, gue mau ngikut semua campaign. Makanya ada Iya. beberapa teman-teman kemarin gini, nabrak. Ya kan? Karena kemarin ada beberapa teman-teman nanya, bang, satu akun boleh nggak untuk beberapa campaign? Dan waktu itu mungkin kita belum ngeh guys ya untuk terhadap itu ya. Jadi kayak ya bener kata lu Jere tadi gitu. Jadi memang harus jelas nih per akun itu, bahkan per akun loh guys. Heeh. Per akun tuh harus ya lu mau kemana nih, ya kan? Mau yang satu akunnya mau ke fashion, yang akun keduanya mau ke Bang Winda doang. Ini karena gini, karena ada Zre, mungkin kayaknya ya, mungkin ya kurang lebih. Ada di sini clipper kalau nggak salah bisa sampai 12 juta dia udah dapat ngeklip. Itu buat Winda doang. Dia ngeklip Winda doang. Lu bayangin dia bikin JJ doang 400.000, 1 juta. Tapi memang bener-bener bilang emang nggak boleh, cuman nggak optimal aja. kurang optimal guys, lebih ke kurang lebih. optimal. Iya. Makanya gue lihat kan di submitan, buset nama dia mulu nih yang ngeklip Winda gitu kan, banyak banget tuh yang ngeklip Winda. Di TikTok masih mending lah, TikTok masih lebih mengampuni kalian campur-campur lah. Iya. Ya. Coba kalau di YouTube Kelar. Oh jahat banget, itu susah banget guys. Di YouTube tuh lo harus nge-spam hal yang sama.
kayak niche yang sama atau enggak ya udah lu dibabat habis lagi kayak yang upload game-game aja kadang kayak kalau di YouTube tuh YouTube Short ya. Lu notice tuh mereka nyangkut di 30.000. Itu Marvel udah pernah ngomong kok. Belum ya. Intinya sama lah kayak intinya di YouTube Short itu kalian akan di-post sampai dites nih 30.000 dan kalian nyangkut di sana seminggu atau berapa gitu, lupa gue berapa hari. Dan itu dilihat dulu konten lu bagus atau enggak untuk disebar di FYP-nya YouTube. Iya. Gitu. Jadi lebih susah banget di YouTube. Kalau di TikTok mah udahlah. Jangan sama lah, lebih mending dipisah sih guys menurut gua tapi. Iya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Itu yang lu tau gak yang ngeklaim nih, yang kemarin yang orang-orang yang rame-rame ngeklaim tentang email roleplay. Itu memang semua video email roleplay, Dre. Iya. Satu TikToknya udah email roleplay doang kan. Ini juga guys ya, maksudnya ini gua kasih tahu ya realitanya ya, karena kan gua kan ngecekin data dong, maksudnya ngecekin mereka submitan kan. Tapi memang kayak gitu maksud gua ya buat teman-teman ini pelajaran juga ya buat teman-teman. Gue juga coba ngingetin ya biar teman-teman tuh kalau ngeklip itu ya satu akun kalian jelasin aja maunya kemana guys. Betul. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau ada ngeklip Bang Winda ya nggak apa-apa, bikin aja terus Bang Winda di akun yang khusus Bang Winda. Kan kalau ganti akun kan gampang ya, tinggal switch account kan bisa, nggak perlu logout. Nggak perlu guys, tinggal pencet, literally kalian cuma butuh 3 pencetan ke setting, scroll, pencet switch sini, pilih ini, udah sampai selesai anjir. Iya. Nggak ada ribet-ribetnya anjir. Itu yang kemarin gua lagi kita bahas juga gitu, dan maksudnya kayak jangan lupa gitu ngingetin ke Clipper. Maksimal satu device account berapa? Jujur gua nggak tahu kalau 5 ya? Setahu gua 5. Ya cukup lah. TikTok kan? Iya. TikTok tuh 5 guys. Setahu gua 5 cukup. Wah, lebih dari cukup malah. Kelebihan. Iya, kalau misalnya mau ini ya. Kan misalkan kita bisa bilang sport, terus fashion, gaming, ya, sama lifestyle. Oh, udah 4. Lifestyle. Kadang Windah juga dijadiin genre. Windah, karena kan ngeklipnya Windah doang. Ya bisa Kayak jadi. gitu. Klip yang sama ke semua akun emang boleh. Klip sama ke semua akun maksudnya? Jadi maksudnya dia bikin satu video nih, tapi dia sebar untuk 3 akun dia. Enggak, turun. Maksudnya pasti gini. Menurut gue ini yang gue pernah coba ya. TikTok pasti mengunggulkan satu video doang. Maksudnya di satu akun. Yang video yang sama di akun lainnya itu bakal ngedrop. Gue waktu itu Dre yang waktu itu konten nyanyi sama Matem. Kan gue coba kan. Di-upload bareng. Di Matem dapetnya. Di gua langsung kayak berapa ratus doang yang nonton. Iya, soalnya dihitungnya sebagai copy paste konten dong. Iya, copy paste konten. Selalu gitu. Jadi rada percuma. Iya. Saya emang sering itu kok, banyak kadang yang maling klip gitu. Terus sepi. Iya. Ya, tapi ini juga sih kalau misalnya ya ini kalau misalnya pengen ini aja ya, kalau misalnya kalian mau nyoba dan kemudian mau coba-coba nabrak algoritma ya nggak apa-apa, coba aja guys, coba. Jadi gini, ini juga ya, gue juga nggak bisa garansi ya, karena maksud gue gini, lu upload nih 5 dan videonya sama, lu upload aja terus 5-5-nya, syukur-syukur guys, akun lu yang hidup bukan tentang videonya, jadi algoritmanya kedapat, jadi lu mencuri algoritmanya doang, biar algoritma ngebaca, ini semua akun bakal Windah semua, kayak gitu. Nah itu cuman ini aja ya, cuman ngetes. Asumsi gua aja, iya buat ngetes aja guys, coba aja. Tapi pertanyaannya lu seberapa lama kuat untuk melakukan hal seperti itu, gitu. Karena kan ngerjain kayak gitu tuh, pertama ya lu kayak secara tidak langsung lu kayak nge-build algoritma doang, tapi lu nggak dapat apa-apa. Apalagi kayak lu nggak ngejalanin campaign kayak gitu. Oke, sekarang sesi tanya jawab guys. Buat teman-teman ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Bang Azre, jadi langsung aja guys. Langsung aja. Atau mau pakai ini, mau pakai G-Form. Mau pakai G-Form gak, Jo? Soal fotografi. Apa dah? Yaudah, pertama fotografi dulu dah. Fotografi kenapa? Foto udah. Fujo, kenapa Fujo sih? Ntar gua sambungin dah ke klip. Apa bukannya coba? Enggak, ada juga yang ini, Jre. Bang, gue boleh nggak ngeklip pakai foto? Gimana ceritanya? Klip pakai foto. Oh.
Iya. Cuman foto-foto doang. Sebenarnya sih enggak, maksudnya kayak foto swipe doang, Zre. Iya, foto. Mending lu JJ-in. Ya mending dijejein guys, ada template-nya. Iya. Dibanding foto swipe doang. Lebih masuk algoritmanya. Ngeklip foto mending ada hybrid ya. Iya, ada Iya. videonya, Ada jedak-jeduknya. iya jedak-jeduknya. Cara sukses di YouTube Short, Bang. Cara sukses di YouTube Short karena sama sih kayak di TikTok, cuma bedanya kalau di YouTube tuh harus ya itu benar-benar spesifik banget. Kayak lu mau konten apa gitu. Itu soalnya di apa? Di review sama YouTube. Kayak lu mau kontennya Minecraft, beda game-nya ngaruh loh. Yang Bang? Ngaruh. Sejahat itu ya YouTube. Buset dah. Gitu, kayak harus spesifik banget kalian mau fokusnya di mana. Sampai game-gamenya, style-nya gimana. Apa nih? Yang ini nih. Apa? Ini nih. Ini disuruh spam konten, udah coba edit proper style exe di After Effects sampai 7 video malah stabil 0. Jadi bagusnya dipecah kayak banyak akun aja kah? Oh, 7 video. Hah, masa beneran dapat 0 views atau gimana? Itu beneran 0 views. Atau cuma kayak gimana? Iya beneran 0 views. Masa iya sih? Lu 7 video upload. Lu ini kali apa settingan apa? Publishnya masih private. Iya, enggak masih ini. Atau Dre. friends only. Iya, friends only. Ah, coba cek. Lu cek dah, sumpah gue juga pernah gitu, guys. Ini TikTok ya. Pernah gue gitu dan gue nggak ngeh. Udah everyone. Masa sih? Masa kena shadow ban gak mungkin dong. Kagak lah. Shadow ban pun Nggak sampai 0, Dre. Nggak sampai 0. Tuh guys, GFam ya guys. Ya coba bikin akun baru deh, mending. Iya, paling bikin akun baru aja. Iya, bikin akun baru coba. Atau enggak lu upload ke akun yang berbeda. Misalnya ini ada 7 kan. Heeh. Ya udah, yang kan itu mesti dicoba kan. Misalnya lu 2 nih yang di akun lu yang nggak beres itu. Heeh. Ya udah, kalau misalnya beneran 0 dua-duanya ya berarti something wrong dan lu coba pakai akun yang lain. Gitu sih. Rajin-rajin pasti yang salah satu ada FVP. Iya, makanya. What the heck? Gua akun baru pun nggak 0 juga bang, makanya. Makanya Aneh tuh akun. itu. Option Bang di GForm apa? Pertanyaannya milih. Oh, Ja. Oh salah anjir. Harusnya short answer. Iya ya biar diisi. Pertanyaannya kok milih? Orang mau nanya malah pilih pertanyaan ya. Oh tapi boleh juga sih kayak gitu ya, pertanyaannya dibikin banyak nih. Habis itu voting kira-kira pertanyaan mana yang paling mereka butuhkan gitu loh, yang mereka mau ditanyakan. Tapi ntar kalau nggak kepikiran bertanya. Apa nih? Rekomen akun baru. Iya. Coba pakai akun baru dah. Gua nggak tahu juga tuh kenapa bisa 0 views. Iya makanya enggak gitu juga. Setidaknya lu share ke siapa kayak gitu biar ada yang nonton. Ya kan gitu. Kalau enggak lu minta temen lu repost. Guys, repost itu penting guys. Jadi kemarin Asep ngomong, Dre. Asep kan king ya. King TikTok. King TikTok bro. Dia Pengendali FYP. Pengendali FYP dia. Nah, si Asep bilang, sebenarnya simple guys. Kalian kan di sini rame di Discord ini. Saling repost. Kalau misalnya kalian nggak keberatan, saling repost aja, dan itu bakal berjalan. Tapi kadang sometimes ada yang komplain, Jre. Enggak, gua mau FYP sendiri gitu. Dalam hati gua buset segitunya. Ini kan komunitas ya. Orang mah support kayak yang lain ya. Tapi susah juga pak. Ya tergantung siapa nih yang repost siapa kan gitu ya. Kalau yang repost masih ini juga, yang masih masih memulai juga ya pelan-pelan. Udah belum? Bocil Winbar lu bantuin nge-repost Bocil Winbar. Ya Dia Oji deh, Jre. Oji. Jadi dia tuh udah lama ngeklip Bang Winda sebelumnya. Pas lagi ada campaign gini, buset nyayur pak, nyayur. Kalau misalnya gue tanya nih sekarang nih, untuk dia typing, lu udah dapat berapa? Pasti dia nggak mau jawab. Nggak mau jawab dia. Ya nggak, Bocilin Bar. Kita lihat pertanyaan di mana? Nanti di ini, apa namanya GForm. Udah belum, Jo? Tuh.
Dipanasin maksudnya bang, apanya nih? Aduh, siap patroli komandan. Siap. Patroli apa ya? Patroli apa nih? Enggak, ngeliat ini. Pertanyaan. Ngeliat ini. Jadi kan gini, yang teman-teman udah pada submit itu kan mereka kan bisa ngecek kan. Udah itu ada yang patroli, ada yang siap patroli, Dre. Patrolinya itu maksudnya gini, udah bener belum nih videonya nih? Watermarknya ada nggak nih? Habis itu hashtagnya bener nggak nih? Ada, Dre, patroli tiba-tiba kayak kurang ini. Tiba-tiba kayak ngasih tahu ke gua, itu tuh pertanyaan itu. Mana sih? Kenapa view stuck di 1K? Nah, jadi gua coba bantu ya guys yang 1K ini ya. Jadi gini, Jre, waktu itu gue lihat si Ferry Irwandi dia sharing perihal tentang TikTok. Jadi itu kayak ada beberapa step di mana ini spesifik ya. Kenapa konten cuma 200 views-nya. Kemudian gue lupa ya selanjutnya ya. Entah 1.000 atau 10.000. Kenapa videonya stuck 10.000? Jadi ceritanya tuh ada ininya, Jre. Ada step by stepnya. Pertama kayak misalnya video lu itu, ini TikTok ya. Video lu dilempar nih ke jumlah followers lu. Rame enggak nih? Ataupun retention enggak nih? Ya kan? Ditonton sampai habis atau enggak? Nah, kemudian kalau udah oke, baru dilempar lagi nih ke berapa ribu orang lagi nih untuk yang step kedua. Kemudian barulah itu. Jadi ada step-stepnya. Jadi itu bahkan bisa spesifik guys. Stucknya itu antara 200, 700 atau 1.000. Bakal gitu-gitu doang. Gitu. Nah, berarti memang kurang menarik gitu loh teman-teman. Jadi kayak maksudnya antara kurang menarik atau emang lagi dibaca aja. Emang lagi dibaca. Terus ini juga, Jre, apa namanya yang bikin mereka yang menentukan untuk si TikTok ini akhirnya lanjut untuk step selanjutnya atau enggak adalah berapa lama orang yang nontonnya. Iya. Kayak gitu. Soalnya ya makanya gue bilang di TikTok quantity lebih penting daripada kayak edit bagus-bagusan. Apalagi kalian clipper ya. Ya maksudnya kalau quality tetap dijaga lah, ada certain quality yang harus dijaga tetap lah, nggak ngedit ngasal juga. Cuman maksudnya jangan sampai ngeditnya niat banget gitu, nggak usah sih menurut gua. Tapi kan ini juga, Dre. Dan ini beneran terjadi. Capek-capek ngedit gua, videonya dikit tuh. Orang ngupload ngasal. Gua juga ngerasain Pak, itu berapa setahun gua kayak gitu, setahun 2 tahun. Gua ngedit, record, gue ngedit, gue yang ini bikin thumbnail, belajar pusing bikin Photoshop, belajar dulu. Orang bisa 1.000 Orang ngasal ngupload kok rame ya setahun, gitu. Benzir. Udah biasa lah guys. Lanjut. Cara memudahkan kita untuk mengambil klip menarik gimana? Ada rekomendasi AI? Sebenarnya sih lebih ke ini juga sih. Kalau dari gue ya. Jujur kalau AI gue nggak saranin sih. Kayak saran. belum secanggih gitu. Kayak gue sering kayak apa ya ngelihat AI. Di iklannya bacot banget. Wih anjing keren. Iya. Giliran gue pakai orang belum selesai ngomong dari kata aja kan. Iya. Itu. Terus ini juga kan. Apalagi ini sebenarnya gini sih guys, ini kan kalau misalnya kalian mau belajar klip ya, sebenarnya tuh ide kalian itu bakal keluar ketika kalian nonton klip guys. Iya. Sumpah lu harus nonton. Kalau lu nggak nonton, lu nggak bakal lu nggak bakal dapat referensinya. Gitu. Jadi kayak misalnya nih ada tuh, gue akhir-akhir ini tuh gue lagi lihat klip-klip ini, Jre, kalau lu pernah lihat yang petinju di YouTube. Gue sering nonton klip sekarang tuh di YouTube yang petinju. Lebih ke ini, siapa sih nama petinju gue lupa. Pokoknya dia menceritakan itu walaupun dia pakai voice over doang ya. Dia menceritakan kayak di momen-momen tertentu dia menahan, kemudian ternyata ada pola yang berulang-ulang, kemudian dia dapat celahnya, habis itu barulah dia bisa nyerang dan kemudian langsung KO gitu-gitu. Gak tau. Iya. Nge-breakdown. Iya. Nge-breakdown. Dan itu nggak gampang. Tapi ya memang itu tuh effortnya lumayan lebih karena kan memang dia harus benar-benar mencari ininya inti dan dari uploadnya itu terus. Iya. Tentang itu breakdown. Itu sih menurut gua guys. Jadi kalau misalnya kalau harus kalian nonton videonya aja. Harus. Jadi kalian juga harus nonton guys. Ya kalau rekomendasi gua ya biar nggak sampah-sampah banget, kalian nonton cari di YouTube deh guys. Kalau TikTok mungkin kalian ini tiba-tiba ganti lagi EPP-nya, ini tiba-tiba ganti lagi EPP-nya. Ya mentahan aja di YouTube aja guys, saran gue kalau nyari ininya ya. Karena YouTube tuh ada banyak orang yang niat-niat bikinnya bagus-bagus klipnya. Betul.
Gitu sih. Bang, kalau udah konsisten upload 3 video satu hari tapi masih stuck ratusan views, gimana solusinya? Ya terus. Pertanyaan gue, lu udah berapa hari? Iya. Gue setahun upload satu hari satu video. Mati juga sih saat itu, tapi ya ada hasilnya dan ya oke lah ya gitu loh. Iya, sebenarnya tuh harus dipaksa aja sih menurut Dipaksa. Lu bayangin nih, mungkin Azri udah sering banget guys ngeliat gua. Kita pagi nih keluar makan nih. Halo guys, selamat pagi, melaporkan dari gini. Jam 1 ngedit. Tapi ngedit yang video yang kemarin. Edit. Terus selesai edit, upload dong. Gua rencanain upload kayak jam 5 sore. Nah, pas lagi selesai ngedit tuh, mikir lagi tuh, aduh ngedit apa? Ah yaudah deh gua ke pasar deh. Atau enggak kayak, oh ke agen Ya, kan biasanya kita sore kan ke agen. Oke agen deh gitu, baru lah belanja lagi ini itu gitu. Dan rapat guys, rapat banget gitu. Dan itu setahun guys, kurang lebih setahun lah. Jadi kalau buat teman-teman Clipper tuh, kalau lu baru ngelakuin seminggu dan lu masih belum membuahkan hasil guys, Azre aja untuk mencapai 100.000 subscriber aja berapa tahun? 2 tahun. Lu bayangin. Itu kayak antara lu meyakinkan diri lu, gua bener gak sih ini pengen jadi YouTuber, anjing gua lama banget ya. Gitu. Iya. Edgar juga dia perjuangan loh guys buat dia mencapai 100.000. 5 tahun. Lu? 5 tahun. 5 tahun. Lu bayangin, Azre 2 tahun. Kalau gua dari 2019 sampai 2022. Berapa? 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. Edgar 5 tahun. Aku baru masuk. Aku baru masuk, Bang. Mulai clipping dari mana? Dari nonton, lu download, lu clip. Iya. Simpel itu aja. Nonton. Nah, kalau misalnya kan jadi gini guys, secara tidak langsung tuh sebenarnya Bang Winda tuh sengaja buat bikin campaign tuh setiap bulan selalu ada campaignnya. Tujuannya apa? Kalau teman-teman mau ngeklip dan kalian mau ngebentuk algoritma, kalian klip dia, guys. Betul. Itu Gampang banget. Itu gampang dan kemudian lu kayak udah dimodalin, ya nggak dimodalin sih, maksudnya kayak Kasih lah. lu terserah klip apa aja, tanda kutip ya, auto FYP semua. Dah lu tinggal bikin video aja deh. Iya, gitu. iya. Makanya Bang Hinda baik banget ya. Itu sama ya. Ya, menurut lu? Menurut lu ada waktu terbaik. Misalkan hari apa dan jam berapa? Kalau hari sih nggak ada. Kalau hari nggak ada, cuma kalau jam paling siang. Ya kalian mikirnya kayak target audiens kalian siapa? Kalau pulang sekolah ya paling jam 2, ya, jam 1. Kalau misalnya teman-teman bisa memosisikan diri lu, gua anak sekolah nih. Biasanya jam berapa ya gua buka HP. Nah, itu ada risetnya, guys. Iya. Sesimpel itu aja, kayak misalkan kalau orang yang lebih dewasa kayak pasti mereka mikir kan kayak viewer gua lebih dewasa nih, ya udah gua upload jam 5 sore gitu misalkan. Jadi nemenin mereka pulang kantor lah apalah gitu. Tergantung bahannya juga. Iya, tergantung. Kalau lo mau kayak parfum nih, parfum kan secara tidak langsung kan untuk dewasa kan. Dewasa tuh nonton jam 10, rebahan HP dah tuh sampai jam 4, enggak tidur. Ya gitu, bahkan kayak nontonin live orang. Lebih ke arah target audiensnya. Target audiens dan bahannya apa? Betul. Gitu sih guys. Bang, klip bagusnya pakai akun bebas apa bikin akun baru? Nggak ada hubungannya lah klip bagus sama akun. Nggak bagus. Nggak ada guys. Nggak ada, maksudnya viewsnya kali bagus. Oh, kalau klip itu yang gue bilang tadi. Coba bikin akun banyak, terus lu kategorin akun TikTok ya, satu ini untuk betul. apa. Betul. Per genre aja. Nggak ada. Kalau habis bikin konten Minecraft pindah ke Clipper gimana tuh Bang? Atau harus bikin akun baru khusus klip? Bikin aja. Nggak apa-apa. Bikin akun baru tuh sama aja di TikTok. Sebenarnya. Bahkan algoritmanya riset loh. Ya, kalau akun baru. Bersih lah. Bersih. Cuman ya rada berdarah dikit. Coba ke depan lebih enak lah. Ciri-ciri adegan yang clippable tuh gimana Bang? Kalian harus nonton guys, sumpah. Harus nonton. Ciri-ciri adegan yang clippable tuh gimana? Ya, kayak misalkan montek-montek lah. Kalau montek kayak epic moment lah. Lucu. Bisa kompilasi juga loh kompilasi. bahkan. Atau kalau Bang Winda kan kemarin kayak tren-tren. Iya. Kayak dia ngikutin tren. Kompilasi lagi, wujud asli Bang viewer Bang Winda ya. Ya gitu gimana. Itu klip-klip aja. Itu masih gede ntar. Terus apa lagi nih? Cara manasin. Mana? Manasin akun.
Manasin akun mah, maksudnya ini Jre, manasin akun tuh algoritma. Manasin Oh. akun mah tergantung nih. Kalau lu ngomong manasin akun lu cuman scroll dan like aja, itu namanya untuk algoritma yang untuk lu konsumsi. Iya. Tapi kalau misalnya manasin akun untuk lu dikonsumsi, ya lu harus uploadnya jelas. Ya lo harus upload terus. Gue bilang upload intinya fokus satu genre, satu jenis lah. Jenis. Ibarat Niche. satu jenis terus Kalau- spam Iya. gitu. Gitu. Apakah menambahkan efek jedak-jeduk JJ pada konten klip bisa memicu algoritma? Ya. Kalau menurut Bisa gua malah banget. kedorongnya dari musiknya. Ya bisa banget soalnya orang Indonesia suka JJ, guys. Iya, itu. Lah, lu fakta. lihat TikToknya anak-anak Free Fire. Free Fire tuh JJ semua. JJ semua anjir. Entah. Gua kesel banget sama JJ semua anjir, aneh banget. Iya. Gua gak suka. Cuman ya algoritmanya di sana ya sudah. Algoritma di sana terus apa namanya konsumennya banyak. Banyak. Istilah kata gitu. Ya udahlah ya. Mau nanya, Pas kita klaim reward kan ada kirim Kirim foto foto. akun publishnya sama record, apakah bagian recordnya apa tuh? apa kepotong, Jo? Potong itu. Tapi Gua masih- klaim reward apa nih? Klaim reward itu gini. Jadi kan kan teman-teman kan udah misalnya nih batas minimum klaimnya itu kan kayak Winda kan 400.000 views. Nah, gue udah nyampe nih 400.000 views nih satu video. Ya udah gue klaim, maksudnya gitu. Klaim reward. Oh, ini mah Bisa bagian lu nih. Iya, bagian gua masih kurang. Gua masih kurang paham sama yang satu video di-upload di platform beda. Oh. Ini jadi gini, Jre. Jadi kemarin tuh ada campaign yang kita tuh memperbolehkan untuk lu video sama nih. Tapi lo upload di IG, YouTube, di Facebook kalau bisa, abis itu TikTok. Nah, kita perbolehkan itu. Karena kan algoritma beda-beda. Jumlah viewsnya juga kita juga harus apa namanya? Iya, malah lebih rekomend kayak gitu. Iya, makanya bagusan begitu. Lumayan tambah-tambahan. Tambah-tambah, terutama ini, Jre, terutama kalau misalnya ada campaign yang sifatnya akumulasi. Jadi ada campaign yang dimana tuh berlakunya tuh boleh satu video doang. Misalnya nih, kayak Winda itu memperbolehkan satu video yang menyentuh 400.000 views. Oh ya. Tapi kayak campaign, ada beberapa campaign tuh memperbolehkan untuk yaudah lu bikin banyak, nanti lu gabungin jumlah viewsnya sampai angka minimumnya. Oke. Gitu. Oke, ini terakhir ya. Gua kan dipilih sama guru gua jadi fotografer. Oh, ini yang tadi Dre nanyain fotografer, Dre. Padahal pas gua daftar isi videografer itu kayak event gitu. Jok, yang itu ada beberapa yang kepotong, Jok. Kepotong ini. Oh iya. Pertanyaan-pertanyaan terpotong ya, guys ya. Kita buka aja sih, ini nggak bisa apa. Sebenarnya bisa. Ini Jok. Itu ada yang nge-screenshot MW ngapain aja. Hey. Sebentar, oke. Apa? Itu ya, boy. Ini MW yang dulu ya. Sampai sekarang aja kan ngedit anak-anak. Oh iya, jadi dia editor. Heeh. Oh, nice. Ngonten Minecraft semenjak pindah ke Clip jadi lebih rame. Emang dia jadi clipper? MW? Iya, Oh. dia ngeklip. Emang dari dulu dia juga ngeklip kan sebenarnya. Hitungannya nge-clip itu. Momen epic Iya. gitu-gitu. Itu sebenarnya klip, tapi memang klip video panjang aja. dengan form panjang ya. Iya. Apa nih? Kreator yang sekalian branding dirinya. Oh, itu tuh. Buset. Buset. Oh. Mana Ini nih yang gua dipilih guru. untuk kayak event gitu atau lomba, intinya gue ikut Eskul. eskul gimana? Esluk. Esluk. Gimana Gimana? soalnya Soalnya fotografi? fotografi gue gak terlalu bisa, nanti gue DM Bang Tapak buat hasil foto sama Video yang gue kayak edit gitu. simple. Oh, itu. Oh, jadi maksudnya lu videografer tapi bingung mau foto. Enggak, jadi dia udah mau videografer. Tapi dia malah dipilihnya itu jadi fotografer. Nah, sebenarnya sama. Sama sebenarnya. Sebenarnya prinsipnya sama, roll of third, komposisi, misalnya ini warna, basically sama. Tapi yang bedanya gini, Jre. Bedanya Ada lu satu. ngejepret. Enggak, ada beda satunya gini. Oh. Lu kalau foto momen. Kalau momen itu kelewat, tamat, lu nggak bisa ngulang. Kan lu nggak mungkin kan, orang nih udah tiup lilin nih, lu suruh nyalain lagi dan kemudian lu tiup. Foto tuh. Kalau video ya udah lu record aja, stay record aja terus, maksudnya kayak keep roll aja udah.
Gitu. Tapi kalau foto, pertama lu autofocus harus benar-benar harus bagus. Ya. Kalau autofocus lu lari-lari kelar, momen hilang lewat Ya, gitu. terus kena komplain. Iya, gua bukan komplain lagi. Terus kemudian shutter speed. Shutter speed lu kalau foto ya beda sama video. Video Iya. shutter speed masih bisa 60 lah. Ataupun 80 masih oke lah. Karena kan 60 kan ngejarnya 30 fps. Iya. Kan gitu. Kalau foto lu 60. Orang tiba-tiba ada ini apa sih? Gerak dikit. Ada gerak dikit jadi apa sih? Blur. Apa slow bukan apa sih? Oh, motion blur. Motion blur. Kelar. Gitu. Iya. Itu ya paling di situ doang sih, di angka-angka itu doang sih kalau misalnya buat Saya nggak usah banyak dibingungin sih kalau masalah itu sih ya. ya lu jam terbang aja. Heeh. Coba-coba. Intinya Gitu jepret-jepret aja kayak apa yang lu paham di videografi, soalnya sama yang di fotografi. Beda dikit. Mainin Tadi itu ada lagi ya pertanyaannya. apa? Yang bawah, Bang, mau nanya. Apa tuh? Upload videonya kan kalau misalkan udah selesai edit tinggal upload, kasih hashtag sesuai rules campaign. Ini lu banget nih. Mana? Kalau udah selesai upload, untuk claim reward nunggu viewsnya banyak atau jeda berapa hari, Bang? Untuk claim reward itu nunggu viewsnya banyak atau jeda berapa? Ya nunggu viewsnya nyampe ke batas minimum lah. Iya. Kan itu. Karena gini guys, karena tuh posisinya itu adalah antara nanti budgetnya udah keburu habis. Heeh. Jadi gini Jre, ada beberapa teman-teman kayak gini. Gua kan 40, misalnya nih batas minimum 40.000 views. Gua nunggulah viewsnya udah nyampe nih 40.000 nih. Gua nunggu agak lebih banyak aja. Ternyata besok budgetnya habis. Ya udah tamat. Ya. Makanya ya udah bahkan orang tuh kayak nyampe nih langsung submit. Kayak gitu. Iyalah, mending gitu. Soalnya kan ada batas. Apa tuh katanya? Udah di DM hasil fotonya. Oh ya udah. Mana? Ini kah? Bukan. Saya request dong. Siapa namanya? Ini. Bukan. Iya. Iqbal, bukan. Yang di ini nih biasa. Nggak ada yang ini paling. Nggak ada. Nanti aja lah paling. Entar lah intinya gitulah guys. Ya. Mau nanya untuk UGC itu sampai kapan ada batas waktunya? Sebulan. Tapi nanti mau ada update ya guys ya. Nanti UGC kita bakal buatnya itu CPM. Ya biar teman-teman juga nggak kesulitan. Apalagi kan kalau misalnya kemarin kita sempat buat yang peringkat. Jadi peringkatnya cuma 9 besar doang, Jre. Takutnya itu kan nanti kalau misalnya bisa sampai banyak yang ikut kan nanti malah banyak yang nggak dapet kayak gitu. Tapi kita lihat dulu nanti tuh kita lihat dulu nih nanti apa nih perkembangannya. Kalau misalnya nanti UGC-nya oke, kita bakal coba pindahin ke CPM. Yes, biar sir. semua dapat. Ada batas minimum juga. Udah close ya? Iya, apa nih? Itu form tadi pertanyaan. Oh, yang form. Udah. Itu apa nanya tuh? Mana? Kayak dia kan sibuk kerja nggak sempet nonton live stream. Ya paling ya itu yang lo kalau drag dikit tuh kan ada ombak. Gimana? Nggak itu orang nggak bisa nonton streaming. Siapa tuh si Xiaokil. Aku jarang nonton live karena ada kesibukan kerja. Iya. Apa Ya, ada nonton trik replaynya buat tuh clipper? ini aja dari kan Tipe ada kayak ombak-ombaknya tuh dari situ-situnya. Oh, tapi emang bisa di HP kelihatan ombaknya? Kalau nggak bisa ya saran gua either nonton ulang atau enggak nunggu di TikTok lewat. Sebenarnya gini sih. Yang rame apa? Iya, sebenarnya kayak gitu aja. Gini guys, sebenarnya tuh lu kayak ATM lah, ATM, amati, tiru dan modifikasi. Maksudnya ATM itu adalah ya kan nanti kan pas lagi lu udah ambil nih bagian yang pengen lu klip dan kemudian ya lu kan editan yang dirubah. Jadi isinya tetap sama kan. Edian kan kayak gitu semua guys, clipper guys. Apalagi kayak misalnya kita nih campaign kan bahannya juga sama semua, tapi bahannya jenis satu, cuma di editnya beda-beda. Jenis editannya yang beda-beda. Kayak gitu. Betul. Ya gitu sih. Kalau untuk kalian yang nggak bisa nonton stream atau tidak terlalu nikmat untuk menonton stream. Iya.
Ya mendingan memang itu sih, memang kalian sih harus nonton klipnya guys, dan kalian nanti di situ bakal ketemu referensi-referensi yang pengen kalian editnya jenis kayak gimana stylenya. Udah kayak gitu. Cara membuat ide konten atau klip yang menarik. Ya itu, belajar hook, pacing, Lebih ke editan, hook sih, hook. audio dibenerin. Audio. Kan ada juga yang klip tuh suka yang musiknya kenceng banget. Musiknya kenceng banget, isinya ngomongin apa musiknya? Durak. Orek jir. Keganggu malah. Pernah gak guys? Kalian pernah gak guys lihat kayak gitu guys? Backsoundnya segede apa tahu? Iya tuh. Orang ngomongnya apa? Backsoundnya kenceng banget. Pengen komen ditutup komennya. Sial, kok gitu sih? Suwe banget. Berarti ada banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Video udah terlanjur FVP kan? Video udah terlanjur FVP. Banyak yang komplain. Udahlah komennya gue matiin aja biar lanjut FVP-nya. Aduh. Cari momen dari clipper lain atau Iya. iya. Ya mau nggak mau kayak gitu. Lagian juga bahannya juga sama. Jangan dia re-upload aja punya orang. Iya. Ya kalian cari tahu aja momennya itu di mana. Tinggal ke YouTube-nya, download mentahannya. Tapi kadang kalau misalnya ini Jre, Apa? nanya nih kita di komen kan, Bang ini di video yang mana gitu. Kan sering kayak gitu kan pertanyakan. Terus ada juga nanya di detik keberapa. Banyak yang ngasih tahu kok guys. Banyak yang ngasih tahu. Gitu. Oke lah kalau kayak gitu teman-teman, terima kasih, dan untuk perjumpaan kita pada malam hari ini, apakah masih ada yang mau tanya lagi? Kalau udah kita bakal akhiri, dan untuk minggu depan nanti sama Bang Fandi ya teman-teman, jangan lupa. Bang Pandui. Sama Bang Fandi kita juga bakal ngobrol-ngobrol juga sama Bang Fandi. W buat Bang Azre, W buat. Iya, Fandi bentar lagi jadi bapak, guys. Iya, by the way, Raja Gula. Iya. By the way, Bang Fandi bentar lagi juga jadi bapak ya. Jadi doain juga biar sehat-sehat, biar minggu depan kita ketemu sama Bang Fandi di sini. Kalau Bang Winda kalian mau nggak guys kalau Bang Winda? Tier 1. Kalau Bang Winda ya sempet ya. Iya. Itu orang sibuk banget. Sekali nyepon langsung ini anjir, raja terakhir. Yes sir. Bos terakhir jir. Yaudah guys, thank you guys. Yaudah guys, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you juga buat Azre sudah meluangkan waktu buat malam hari ini. Sama-sama. Dan thank you juga buat Motion Clip sudah membuka untuk kita bisa ngobrol sama kreator-kreator lain guys ya. Kalau kayak gitu terima kasih teman-teman semuanya. Gua akan akhiri pertemuan malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman nanti mau ada ngobrol-ngobrol juga bisa di channel apa namanya? Di bawah nih apa sih namanya? Apa? Lounge. Namanya Lounge ya Jo ya. Yang di bawah. Paling bawah banyak Cre. Ya di Lounge bawah guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjut ngobrol, bahkan ada teman-teman juga yang lanjut belajar ngeklip, nanti gue storyin biar Bang Winda notice, oke? Oke. Kalau kayak gitu terima kasih teman-teman. Kita akan akhiri pada malam hari ini dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, klik.